Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan juga Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari yang keempat bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan dan mulia ini, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk beribadah, dan semoga sisa-sisa dari umur yang masih Allah berikan kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya pada bulan Ramadan ini dengan mengisi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh satu keberuntungan yang besar bagi seorang hamba dia menemui bulan Ramadan. Karena dia memiliki peluang yang besar untuk memperbaiki, untuk menebus dosa-dosanya yang berlalu. Di bulan Ramadan, dosa-dosa akan dibakar, dan pintu langit dibuka, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Pengaruh-pengaruh negatif dari setan, Allah Subhanahu wa taala benggu setan tersebut. Kemudian amal soleh dilipat gandakan. Sungguh bahagia sekali seorang hamba yang benar-benar mengerti tentang keutamaan bulan Ramadan, keagungan bulan Ramadan. Kemudian diagungkan dalam bentuk keyakinannya dan amalnya. Kemudian berlomba-lomba untuk melakukan segala amal kebaikan. Karena saudara-saudaraku seiman, kita tidak tahu apakah bulan Ramadan yang akan datang masih akan kita jumpai. Maka jadikanlah Ramadan ini sebagai Ramadan terbaik dalam hidup kita. Begitu banyak pelanggaran dan dosa, kesalahan, kealfaan, maksiat yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka Allah dengan penuh kasih sayangnya, keampunan yang luas, Allah membuka kita untuk bertemu di Ramadan ini. Semoga apa yang telah kita lakukan dari kesalahan-kesalahan dan dosa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan ini. Tak lupa pula di hari yang penuh berkah ini, hari Jumat yang mulia ini, kita memperbanyak ungkapan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Memperbanyak selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berbahagia mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan ini sedikit akan berbicara tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di masa kekuasaan Abdul Malik bin Marwan. Kita masih bercerita tentang yaitu Daulah Al-Umayyah, kekhalifahan Bani Umayyah atau Bani Umayyah, ya, Al-Umayyah, yang dimana yang pertama sebagai rajanya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah, kemudian Marwan bin Hakam, kemudian Abdul Malik bin Marwan. Telah kita jelaskan dalam pertemuan kita yang berlalu di mana di masa Abdul Malik bin Marwan, kekuasaan, kejayaan, kekuatan Islam kembali muncul setelah melemah di masa Yazid, kemudian juga di masa Muawiyah bin Yazid, kemudian juga di masa Marwan bin Hakam, dan di masa Abdul Malik bin Marwan. Semua wilayah-wilayah Islam yang sebelumnya mengalami kemunduran dan berusaha melepaskan diri dari pusat kekuasaan Islam kembali disatukan oleh Abdul Malik bin Marwan. Kemudian dia juga melakukan berbagai pembaharuan dalam administrasi negaranya, pemerintahannya, kemudian juga sistem-sistem yang diperbaiki dalam sistem manajemen ekonomi dan segala macamnya, termasuk juga dari sisi angkatan perang, karena begitu banyak wilayah-wilayah yang dapat yang meluaskannya wilayah yang dimasuki oleh Islam dengan mengembangkan yang mana kekuasaan Islam berkembang di masa Abdul Marwan ini merayap sampai ke daerah Afrika seperti daerah Jazair, Algeria, dan juga sampai kepada daerah Maroko, ya, dan seterusnya. Dalam kesempatan ini kita tidak akan lagi merinci bagaimana perkembangan Islam di masa Abdul Malik bin Marwan, tapi kita ingin mengambil pelajaran dari beberapa peristiwa.
Kita akan bicara dulu peristiwa penting di antaranya Ibnu Katsir. Kita akan ngambil bahasan kita kali ini dari kitab Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Pada tahun 78 Hijriah, beliau menyebutkan sebuah peristiwa, di antaranya beliau menyebutkan orang-orang yang wafat di tahun itu, di antaranya Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi yang masyhur, yang termasuk dari 7 orang sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram, Abu Abdullah Al-Ansari, beliau dari kaum Ansar, As-Sulami, sahib Rasulullah SAW, ya. Walau riwayat katsirah, dia punya riwayat begitu banyak, dan dia ikut yang termasuk dari sahabat yang membaiat Baitul Aqabah. Baitul Aqabah itu ada 2, Baitul Aqabatul Ula wa Aqabatul Tsaniyah. Ya, sebelum hijrahnya Rasulullah SAW, ketika orang Ansar masuk ke dalam Islam, Rasulullah membaiat mereka di Aqabah. Aqabah itu adalah posisinya, yaitu dekat Jumratul Aqabah di Mina. Wa arada ayyashhada badran famana'ahu abuhu. Jadi ketika dia mau ikut perang Badar, dia dilarang oleh ayahnya. Kemudian dia ditugasi oleh ayahnya untuk menjaga saudara-saudaranya, ya. Wa kanu tis'atan, dan mereka punya saudara sebanyak 9 orang, ya. Dan juga diriwayatkan bahwa penglihatannya buta sebelum dia meninggal. Dia meninggal di Madinah dengan umur 94 tahun. 94 tahun umurnya, ya. Dan disandarkan kepadanya dia meriwayatkan sekitar 1.500 ya 40 hadis, ya. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian peristiwa lain adalah Syureh Al-Qadhi yang masyhur dalam sejarah Islam. Qadhi yang menjadi figur bagi para qudat, bagi para hakim, ya. Yang terkenal dengan keadilannya. Orang yang wara', ya. Dia seorang tabi'in al-muhadram, ya. Syureh bin Haris bin Qais Abu Umayyah, dia meninggal pada tahun 78 Hijriah ini, Al-Kindi. Wa qadil Kufah, dia adalah yang itu hakim tertinggi di Kufah. Wa qad tawalla al-qada' li Umar bin Khattab, dia mulai menjadi qadi semenjak di masa Umar bin Khattab. Kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib memecatnya atau memberhentikan dari qadi, kemudian diangkat lagi oleh Muawiyah. Coba bayangkan, lamanya beliau menjadi qadi, pengalamannya situ tinggi dan panjang, ya, menjadi hakim. Mulai dari masa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Thalib, putus sebentar, kemudian diangkat lagi oleh Muawiyah. Kemudian di akhir masanya Abdul Malik bin Marwan ini, dia meminta untuk istighfa, minta pensiun dini, atau bahasa dia bukan dini lah, dia meminta diberhentikan dari tugas sebagai hakim, ya, qadhi itu. Dan dia meninggal pada tahun 78 Hijriah. Gajinya disebutkan setiap bulannya itu sekitar 100 dirham. 100 dirham, ada yang menyebutkan juga 500 dirham. Yang akan kita perhatikan di sini bagaimana ungkapan-ungkapannya dia, atau semacam pesan-pesan dia kepada dirinya dia sendiri ketika dia memutuskan perkara-perkara manusia. Dia terlihat sekali bagaimana dia sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut untuk berbuat kezaliman. Karena orang zalim itu akibatnya sangat fatal baik di dunia maupun di akhirat. Maka ketika dia apabila berangkat ke kantor, dia mengatakan, "Sa'lamul zalimu hadza min naqsin." Orang-orang yang zalim dia akan mengetahui nanti, ya, balasan yang kurang. Wa qila, dan juga diriwayatkan, innahu kana idza jalasa lil qada, apabila dia duduk di kursi, ya, perkara, memutuskan perkara, dia membaca ayat ini. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan. Wahai Daud, ini dia ingat tentang ayat ini, firman Allah kepada Daud, kami menjadikan engkau sebagai pemimpin di muka bumi, fil ardi. Fahkum bainan nasi bil haqq. Maka tegakkanlah keadilan di antara manusia dengan jujur, benar. Ya, wala tattabil hawa, jangan ikuti hawa nafsu. Ini ayat mulia ini menunjukkan tugas seorang pemimpin, karena Allah SWT ini berpesan kepada Daud, ya, anak dari Nabi Sulaiman, ya, di mana
Allah menyebutkan dalam firman-Nya, wahai Daud, kami menjadikan engkau sebagai pemimpin di muka bumi, fahkum bainan nas bil haqq. Berikan keputusan dengan benar, ya, adil, benar, ya. Ini adalah hakikat dari sebuah kepemimpinan yang perlu disadari oleh setiap pemimpin. Bahwa dia adalah tujuan utamanya adalah menyelesaikan masalah yang terjadi, kezalim-kezalim yang ada. Karena berdirinya sebuah kekuasaan, tegak berlanggengnya sebuah kepemimpinan, sebuah bangsa, sebuah negara adalah intinya adalah keadilan. Maka oleh sebab itu Syaikhul Islam Taimiyah beberapa tempat dalam Majmu' Fatawa dan kitab beliau menjelaskan bahwa Allah akan melanggengkan negara yang kafir apabila adil. Namun Allah akan meruntuhkan negara yang penduduknya muslim apabila tersebar kezaliman. Itu sebagai hukum bagi mereka. Ya, bagi juga ampunan bagi mereka atas hukuman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ada orang yang melintir ungkapan ini bahwa Islam Taimiyah membolehkan pemimpin yang kafir. Tidak boleh. Islam Taimiyah dalam kitab yang lain dan banyak penjelasan beliau bahwa bukan berarti ini membolehkan memuji pemimpin yang kafir, tapi beliau ingin menunjukkan tentang posisi keadilan dalam sebuah kekuasaan. Karena inti dari kekuasaan itu adalah untuk menegakkan keadilan. Ya, kalau masalah makan dan minum, mencari pekerjaan selama macam itu banyak orang pun tanpa itu bisa mencari, ya kan. Cuman keadilan tidak bisa dicari kecuali dengan melalui yaitu penegak hukum, penguasa yang punya hal itu. Itu keadilan. Ya, pendidikan bisa kita cari, bagi rakyat biasa bisa mencari pendidikan. Ya. Nah, karena dengan keadilan itu Allah akan tercipta perdamaian. Nah, oleh sebab itu, dimanapun terjadi kekacauan, sumber permasalahan intinya adalah ketika kezaliman merajalela. Ketika hukum tidak berbicara dengan jujur dan adil. Yang tersebar dari kezaliman. Ya, penegak hukum memperjualbelikan posisi mereka, ya, jabatan mereka, mempertaruhkan berbagai kebenaran dengan uang, kedudukan, ya, lebih takut kepada manusia daripada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah kata, "Fahkum bainan nasi bil haqq." Siapapun Anda, dimanapun posisi Anda sebagai seorang pemimpin, harus tegakkan keadilan. Itu tugas inti seorang pemimpin. Ya. Pekerjaan yang sulit itu tidak terlalu merepotkan masyarakat. Mereka juga akan bisa mencari bagian makan, minum, dan berbagai kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tapi yang namanya keadilan tidak mungkin dicari oleh masyarakat dengan bentuk mereka mencari secara tanpa adanya badan yang menegakkan keadilan itu. Maka itulah inti dari sebuah kekuasaan itu adalah menegakkan keadilan. Ya, semoga hal ini dipahami oleh setiap para pejabat, penegak hukum, setiap orang yang diberi kepercayaan oleh Allah SWT amanah, agar mereka menyadari posisi mereka adalah bahwa untuk merealisasikan keadilan di muka bumi ini bersama manusia. Bila tidak, maka yang akan terjadi kekacauan, keributan, kegaduhan, dan kegalauan, ya, pembunuhan, perampasan, segala macamnya. Baik, wala tatabil hawa. Yang membuat orang itu kadang-kadang, kenapa hawa di sini? Karena biasanya orang yang membuat dia tahu kebenaran itu, dia karena sudah diangkat, pasti dia punya ilmu, sudah pengalaman segala macam, tapi dia tidak memutuskan sesuai dengan kebenaran. Yang buat itu biasanya adalah hawa nafsunya kepada jabatan, kepada dunia, kepada kedudukan, kepada fanatismenya, kepada kelompok dan seterusnya. Ini disebut hawa. Nah, ini yang ingin kita ambil, bagaimana di dalam Islam punya figur-figur yang luar biasa yang bisa dijadikan sebagai tauladan bagi para kaum muslimin yang duduk di posisi qadhi, sering membaca tentang bagaimana syureh. Jadi kita sebagai kaum muslimin, kita sebagai seorang penguasa umpamanya, bacalah sejarah-sejarah penguasa-penguasa muslim yang adil, bagaimana dia menyelesaikan masalah bangsanya dan negaranya, kemudian kedudukannya yang mulia. Ya. Demikian pula kita berposisi sebagai seorang pedagang, bagaimana pedagang-pedagang yang sukses dalam sejarah Islam. Kita sebagai seorang hakim, maka dengarkan sejarah dan cerita-cerita hakim yang sukses, yang dipuja, yang menjadi tauladan dalam Islam. Nah, itu supaya kita dapat mengambil pelajaran dari pengalaman mereka. Wa kana yaqulu, dan juga surah ini pernah berkata, "Innadh zalim yantazir iqab wal mazlum yantazir nasr." Orang yang berbuat zalim, pelaku kezaliman, dia menunggu balasan, azab, iqab. Orang yang dizalimi, dia sedang menunggu keberuntungan dan kemenangan. Ya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW sangat mengingatkan sekali, ya, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman,
belum mengisyaratkan, hati-hatilah engkau tentang doanya seorang orang yang dizalimi, karena tidak ada yang menghambat antara doa itu dengan Allah SWT. Allah akan kabulkan doa itu. Bahkan sebagian ulama menyebutkan, hatta walau dia seorang orang kafir, jika dizalimi, jika dia berdoa, Allah akan kabulkan. Begitu mustajab doa orang yang dizalimi. Maka hati-hati dengan perkara seperti ini, menghancurkan hidup kita, keturunan kita, dan keluarga kita, bahkan masyarakat kita. Inti dari semua itu adalah kezaliman. Kemudian, waqila anu makatha qadiyan wa 70 sanah. Coba bayangkan lamanya Syura ini menjadi qadi 70 tahun. Ya, 70 tahun. Wa qila annahu ista'fa min al-qada' qabla mauti bi sanatin, fallahu a'lam. Jadi dia minta mundur dari jabatan ini, qadi itu 1 tahun sebelum dia meninggal. Asalnya kata Mukasir dia berasal dari negara Persia, ya. Yaitu mereka tinggal di Yaman, kemudian dia datang ke Madinah setelah wafatnya Nabi SAW. Ya, wa tuwfiya bil Kufa wa umruhu 108 sinin. Ya. Wa umruhu 108 sinin. Dia tinggal setelah Rasulullah wafat, dia datang ke Madinah. Kemudian dia meninggal di Kufa dengan umur berapa? Yaitu 108 tahun umurnya. Umurnya 108 tahun. Menjadi qadi diperkirakan 70 tahun. Ya. Berarti dia menjadi qadi sekitar umur 38 tahun. Ya. Taib. Kemudian itu diantara pelajaran kisah yang peristiwa-peristiwa yang mungkin kita dapat menjadi inspirasi bagi kita, ya, terutama bagi para penegak hukum, agar menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang tonggak daripada sebuah perdamaian, ketenangan dalam sebuah negara. Maka mereka jangan mempermainkan profesi dan posisi mereka. Kemudian peristiwa yang berikutnya adalah pada tahun 79 Hijriah. Peristiwa lain adalah di masa Abdul Malik bin Marwan ini terjadi ta'un di negeri Syam. Hatta kadu yafnuna min syiddatihi. Hampir saja manusia punah di Syam itu. Jadi di Syam ini sering terjadi ta'un, ya. Sebenarnya juga dalam kisahnya Umar bin Khattab, di masa dia juga pernah terjadi ta'un. Ya, di masa Khalifah Umar bin Khattab, dan di masa Marwan juga terjadi ta'un pada tahun 79 Hijriah ini. Itu disebutkan Mukatsir hampir saja manusia punah. Walam yaksu fi ahadun min ahli Syam li dha'fihim. Jadi waktu itu ahli Syam tidak ada yang berjihad karena mereka sedang lemah. Ya. Wa wasalat Rum fiha Antakiyah wa asabu khalqan min ahliha li ilmihim bi dha'fil junud wal muqatalah. Jadi ketika orang Rum mengetahui pasukan Islam sedang dalam keadaan lemah di Syam, mereka menyerang daerah Antakiyah sehingga banyak mereka membunuh kaum muslimin di situ, ya, karena mereka tahu dengan kelemahan kaum muslimin yang sedang menghadapi masalah, ya, sedang mendapat sebuah wabah penyakit yang menular. Ini satu peristiwa juga, ya, di masa Abdul Malik bin Marwan. Kemudian juga peristiwa-peristiwa lain adalah nanti akan kita bahas, atau banyak sekali di masa Abdul Malik bin Marwan ini penaklukan antara wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Islam dan peluasan wilayah Islam. Yang di sini disebutkan di tahun 78 Hijriah ini, 79 Hijriah ini, Ubaidillah bin Abi Bakrah itu memerangi Ratbil, Malikut Turk. Malikut Turk ini hidup di daerah Azerbaijan dan daerah-daerah Rusia sana. Nah, Ratbil ini dikatakan juga daerah sekitar daerah Afghanistan, ya. Hatta Ughal, nama daerah Ughal juga fi biladi. Ya. Hatta Ughal fi biladi wa summa salahu ala malin yahmiluhu ilaihi fi kulli sana. Kemudian akhirnya berdamai dengan membayar upeti, ya, setiap tahunnya. Itu satu peristiwa juga. Peristiwa lain yang terjadi, ini peristiwa yang penting berkenaan dengan akidah, yaitu Haris bin Sa'id ad-Dimashqi. Ini terkenal dengan orang mengaku sebagai nabi di masa Abdul Malik bin Marwan. Ya. Di masa Abdul Malik bin Marwan ini muncul satu orang yang mengaku sebagai nabi di daerah Syam ini.
Ya, dia Maula Jalas Al-Abdari, disebutkan di sini Maula Jalas Abdari, wa yuqalu Maula Hakam bin Marwan. Asalnya yaitu yang mengaku nabi palsu ini namanya Haris bin Sa'id ad-Dimashqi ini. Haris bin Sa'id ad-Dimashqi asalnya itu dari Haula, di satu daerah, kemudian dia tinggal di Damaskus. Ya. Kemudian wa ta'abbada biha wa tanassaka wa tazahhada summa mukira bihi wa raja'a qahqara ala aqibihi. Nah, kisahnya kata Ibnu Katsir di sini, dia tinggal di Damaskus, kemudian dia menggambarkan sebagai seorang ta'abbada biha, menjadi orang ahli ibadah di situ, wa tanassak ahli nusuk, ahli ibadah, orang soleh, dan sudah zuhud. Kemudian dia ditipu oleh setan, tertipu dia, akhirnya dia mundur kembali, kembali menjadi balik ke belakang, istilah qahqara ala aqibi, ke belakangnya. Wansakha min ayatillah, akhirnya dia keluar dari ayat Allah, dari di mana setan menipunya. Ini salah satu intinya di sini adalah sering yang menjadi korban orang-orang yang tertipu oleh setan dengan godaan-godaan yang menipu itu, gara-gara mereka ahli ibadah tapi tidak punya akidah yang kokoh. Ini para umumnya. Maka ini disebutkan di sini, maka dia ahli ibadah tapi ada zuhud, gambarkan dia seorang orang yang baik, soleh gitu dari sisi ibadahnya, akhlaknya, penampilannya. Ya. Akhirnya dia mengikuti setan, fakana minal ghawina walam yazal syaitan yazakhu fi qafahu hatta akhsarahu dinahu wa dunyahu. Kata Ibnu Katsir dijelaskan sini, dia meninggalkan golongan Allah, orang-orang yang beruntung, itu orang mukmin. Kemudian dia mengikuti setan sehingga jadilah orang-orang yang celaka, binasa. Senantiasa setan berusaha menyesatkannya, ya. Kemudian merugi dalam dunia dan akhiratnya. Wa akhzahu fihima wa ashqahu, menjadi orang yang sangat celaka dan merugi, dan menjadi orang paling menderita. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kata Ibnu Katsir ini mengisahkan ini, ya, ini musibah. Wa hasbunallahu wa la haula wa la quwata illa billah. Dari sini juga suatu pelajaran, ya, pentingnya kita selalu minta istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tergiur, jangan tertipu oleh diri sendiri, atau dalam bahasanya ujub dengan ibadah kita. Ya, karena ada orang yang ujub karena dia merasa sering sholat sunnah, baca Al-Quran, bermacam-macam gitu ya, berzikir, berdoa, sehingga dia merasa dirinya sudah level kayak ujub dengan dirinya. Nah, ini musibahnya. Disebutkan Abu Bakar bin Abi Khaythama, kata Ibnu Katsir di sini, hadatsana Abdul Wahhab ibn Najda al-Huti, hadatsana Muhammad bin Mubarak, hadatsana Al-Walid bin Muslim an Uqbah an Abdurrahman bin Hassan qala. Nah, ini diriwayatkan dari Muhammad bin Hassan, kana al-Harisul Kadzdzab min ahli Dimashq. Haris tadi adalah seorang pengaku nabi palsu, ya, orang mengaku sebagai nabi. Tapi nabi palsu ini dari penduduk Damaskus. Wa kana maula li Abil Khalas. Dia itu adalah budak atau pembantu atau pelayan bagi Abi Khalas. Atau walahu abun, dia punya orang tua di Hula. Hula ini satu daerah, ya. Kemudian fa'arada lahu iblis. Lalu iblis muncul menemuinya. Berarti iblis menyerupakan diri sebagai apa gitu ya, setan. Wa kana rajulan muta'abbidan zahidan. Dia seorang ahli ibadah yang zuhud. Laula bisa jubbatan min zahab la ru'yat alaihi zuhada wal ibadah. Bayangkan, kata Abdurrahman bin Hassan ini, kalau seandainya dia pakai baju dari emas saja, akan terlihat dia itu sebagai orang yang zuhud dan juga ahli ibadah. Wa kana idza akhadha fi tahmid lam yasma' sami'una misla tahmidahu wala ahsana min kalamihi. Kalau dia bicara, memuji, berzikir, ya, tidak ada orang mendengar kecuali lebih indah daripada ini, bagusnya suaranya, ya, indahnya zikirnya, dan tidak ada yang lebih baik daripada ungkapannya. Kemudian ketika dia ditipu oleh setan itu, dia menulis kepada ayahnya, wa kana bi Haula, ayahnya itu di Haula, ya abata a'jil alayya fa inni qad ra'aitu asya' atakhawwafu an yakuna syaitan qad arada li. Dia sampaikan kepada ayahnya, wahai ayahku, tolong cepat berikan temui aku atau berikan nasihat kepada aku. Kenapa? Dia mengaku, aku melihat, saya ini mencemaskan diri saya sendiri. Ya, jangan-jangan setan telah kenapa? Ya, fa inni qad ra'aitu asya'. Aku melihat perkara-perkara sesuatu yang dia juga bingung mengetahui hakikatnya gitu ya.
mungkin karomah, mungkin mukjizat, mungkin apa gitu ya. Dia diberilah oleh setan ini hal-hal yang perkara-perkara yang luar biasa mengagumkan dia, sehingga dia sendiri mengirim surat kepada orang tuanya, saya melihat sesuatu, ya, melihat perkara-perkara yang dia sebutkan di sini, ya. Ra'aitu asya'a takhafu an yakuna. Ya, aku melihat sesuatu dan aku cemas jangan-jangan itu dari setan yang telah melihatkan kepada saya. Nah, qala, berkata Abdurrahman bin Hasan ini menyebutkan, fazada abuhu ghayyan ala ghayyi. Lalu ayahnya menambah sesat anaknya dari kesesatan tadi. Apa katanya? Apa kata ilai abuhu? Ayahnya membalas suratnya. Wahai anakku, akbil alama umirta bihi. Kata dia, jadi berarti dia, setan membayangkan kepada dia, sebenarnya juga datang setan kepada orang ahli ibadah yang kurang jauh dari akidah yang benar, ya. Seperti yang datang kepada banyaklah para orang-orang yang sufi yang ekstrim, mengatakan bahwa engkau sekarang sudah lepas dari tanggung jawab agama, tidak perlu sholat karena engkau sudah sampai pada tingkat level yang yakin, ya. Ya, diberikan syubhat. Yani maka mereka memiliki tingkat-tingkatan semuanya syariat, ma'rifat, hakikat ma'rifat gitu. Tariqat, syariat, tariqat, hakikat ma'rifat. Kalau sudah sampai kepada ma'rifat, itu bagi mereka itu adalah tingkat yang paling tinggi menurut mereka, maka tidak perlu lagi sholat, puasa, dan sebagainya. Maka dia ini, Haris bin Sa'id ini, Ad-Dimashqi ini mengaku demikian kepada orang tuanya, bahwa mana dia, saya melihat sesuatu yang saya cemas dengan itu adalah setan yang memunculkannya kepadaku. Lalu ayah mengatakan, untuk usah ragu, ikuti saja apa yang kau diperintah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, hal, ya, unabbi'ukum ala man tanazzal syayatin, tanazzal an kulli afakin athim. Bukankah Allah sudah berfirman, atau bahukah yang aku beritahu kalian terhadap siapa setan-setan itu turun mempengaruhi, menyesatkannya, itu turun kepada orang-orang yang afakin athim, orang pembohong lagi suka berbuat dosa. Nah, lalu ayah mengatakan, walasta bi afakin wala athim, engkau tidak termasuk orang pembohong, juga tidak orang melakukan dosa, ya, dia ahli ibadah, ya. Maka dikisahkan ini, berarti engkau tidak. Berarti apa yang dikatakan disampaikan kepadamu itu, yang hal perkara-perkara yang kamu lihat itu, ataupun apa yang diperintah kepadamu itu bukan yang sesat itu. Karena setan itu, kata dia, menurut ayat ini turun kepada orang yang pembohong lagi buat dosa. Sedangkan engkau tidak orang yang jauh dari dosa. Nah, famdi lima umir tabihi. Maka lakukan apa saja yang diperintahkan kepadamu. Nah, itu jadi setan memerintahkan perkara-perkara kepada dia, maka dia mencemaskan itu datang dari setan, lalu dia menulis surat kepada orang tuanya membalas dengan malah dengan semakin mendorong anak jatuh ke dalam kesesatan. Fakana yaji'u ila ahli masjid rajulan, maka dia datang kepada orang-orang yang ada di masjid satu persatu, fa yudzakiruhum amrahu wa ya'khudhu alaihim ahd. Lalu dia ceritakan kepada orang per orang peristiwa kejadian-kejadian yang dialaminya. Jadi bahwa dia diangkat menjadi nabi atau perintah dari setan tadi, dan dia mengatakan pada orang-orang yang temuinya, mengambil janji, ya, in huwa yara ma yarda qabila. Jadi jika orang ini mau menerima apa yang dia lihat itu, maka jika dia sependapat dengan dia, diterimanya. Jika tidak, katama alaihi. Jadi jangan sebarkan informasi yang diberikan oleh Haris ini. Ini dia bilang, dia datang orang satu-satu di masjid, umpamanya disebutkan, saya ini begini, mempunyai begini, perkara-perkara begini gitu. Umpamanya dia menceritakan, umpamanya saya dibawa terbang atau dibawa apa, semuanya cita-cita yang banyak dikisahkan oleh orang-orang yang zuhud, yang jauh dari akidah itu, dia ditipu oleh setan, diberi makan. Maka disebutkan dia itu dalam kisahnya juga dia didapat makanan di kamarnya. Ya, di makanan musim dingin datang di musim panas dapat makan musim dingin, buah-buahan di musim panas yang tidak tumbuh di musim panas dia dapatkan, ya, buah-buahan di musim dingin. Di musim panas dia dapat buah-buah yang tumbuh di musim dingin. Begitu kejadian-kejadiannya. Dan ini juga banyak diceritakan oleh Syekh Islam Taimiyah dalam kitab beliau Majmu' Fatawa jilid yang 11. Nah, ini yang diceritakan kepada orang, dia seakan menerima mukjizat karomah dan merasa sudah sehingga dia mendapat wahyu, merasa demikian. Maka dia ceritakan kepada orang-orang, dia punya kelebihan-kelebihan itu. Akhirnya dia bercerita satu persatu kepada orang-orang. Jadi kalau kamu percaya, ya artinya dia menerima gitu ya, sependapat. Kalau tidak, jangan beberkan rahasia ini kepada orang lain. Nah, itu dia katakan. Wa kana yurihim al-ajaib. Jadi dia melihatkan kepada mereka perkara-perkara yang aneh-aneh, ya, sihir-sihirnya. Wa yakana yati ila rakhama fil masjid fa yankuruha biyadihi fatusbihu tasbihan balighan. Di antaranya kisah yang disebutkan di sini. Mana dia kalau dia meletakkan, menusukkan jarinya
ke bata masjid itu, bata masjid ditonjok dua jarinya gitu. Fayankur fi yadihi, dipegang, dorong pakai dari jari, ditekan pakai jarinya begitu, pakai tangannya. Itu bata tadi bertasbih. Bayangkan. Nah, ini dia diberi oleh kemampuan seperti itu ya. Di mana setan menipu dia. Maka bertasbih itu bata tadi, hatta yadajja min dzalikal hadirun. Sehingga orang-orang yang hadir juga kaget. Oh, Masya Allah. Karamah luar biasa gitu ya. Dia tidak tahu bahwa yang kejepit, yang bunganya apa di situ ya setan mungkin, tapi dia perlihatkan kepada orang. Qultu, berkata Ibnu Katsir sini, waqad sami'tu syekhana Alama Abul Abbas, dan juga kata Ibnu Katsir, dia juga pernah mendengar syekhnya Ibnu Taimiyah menceritakan, ya, kana yankur hadhihi rakhama al-hamra allati bi maksura fatasbih wa kana zindiqan. Jadi maksudnya di sini orang yang melakukan itu ya adalah orang-orang zindik. Dia maksudnya dia dibantu oleh setan dalam melakukan perkara-perkara itu. Maka Syekh Islam juga menceritakan hal itu kepada dia bahwa kalau orang pegang di situ ya atau menekannya, jadi batu tadi bertasbih. Dalam riwayat lain Ibnu Abi Khaitsamah menceritakan, wa kana al-Haris yut'imuhum faqih asyita. Ini yang saya sebutkan tadi. Di antara tadi disebutkan peristiwa aneh yang dialami umpamanya ketika tekan umpamanya tiang masjid ataupun bata masjid itu bertasbih. Ya, didengar oleh orang sekitarnya. Kemudian juga kan Abu Khaitsamah kata Ibnu Katsir, gimana Haris ini memberi makan teman-temannya, orang-orang yang mau ikut dia, percaya sama dia itu, makanan musim dingin di masa musim panas. Ini yang saya sebutkan tadi. Di musim dingin, di musim panas, dia dapat makanan-makanan musim dingin atau buah-buahan di musim dingin. Gitu. Wafqiyatus sayf fi syita. Dan buah-buahan musim panas, ya, di musim dingin. Di musim dingin dia bisa mendapatkan buah-buahan di musim panas. Ini juga disebutkan Syekh Santamiyah dan banyak berapa kisah-kisah orang-orang yang ditipu oleh setan. Wa kana yaqul lahum, ya, ukhruju hatta urikum al-malaika. Nah, ini kisah yang ketiga, dia katakan kepada orang-orang mengikuti dia, yang percaya sama dia, mari keluar, saya lihatkan kepada kalian malaikat. Dikatakan, ya, saya mau lihatkan kepada kalian malaikat. Fa akhruj bihim ila dir al-murran. Jadi, kemudian diajak pengikut-pengikutnya oleh dia kepada sebuah diri itu istilahnya ya tenda atau kemah di padang pasir gitu ya, atau suatu desa ya. Nah, furihim rijalan ala khail. Itu dilihatkan ada kelihatan orang di atas kuda gitu. Fatabi'ahu ala dzalika basyarun katsir. Nah, ini itu perkara-perkara tadi membuat orang lain banyak tertipu sehingga diikuti oleh orang banyak, kata Ibnu Katsir. Wa fasha amru fil masjid, sehingga di masjid terkenal perkara-perkara itu menjadi viral gitulah di masa itu. Wa kasara ashabu wa atba'u, semakin banyak orang mengikutinya. Hatta wasal amr ila Qasim ibnu Mukhaimarah. Ya, sampailah perkara itu sampai kepada seseorang namanya Qasim ibnu Mukhaimarah, qala farada al-Qasim amrahu. Lalu dia menceritakan perkara-perkara itu kepada Qasim ini, Mukhaimarah ini. Wa akhadha alaihi al-ahd wal mitsaq, dan dia meminta janji atau mengambil janji ya, berjanji mengambil janji daripada Qasim ini, jangan jika engkau menerima terima, jika engkau sependapat dengan ini menerimanya ya, jangan iradi amran qabilahu, jika setuju terima, jika tidak jangan disebarkan urusannya. Faqala lahu, Qasim ini berkata, ini seorang alim ya, dia katakan kepada Qasim ini, saya ini nabi. Faqala inni nabi, saya ini nabi, ngaku nabi dia. Faqala Qasim, kadzabta ya adu Allah, engkau dusta wahai musuh Allah. Ma anta binabiin, engkau ini bukan nabi. Ya. Dalam riwayat lain, walakinaka ahadul kadzabin. Bahkan riwayat lain Qasim menjawab perkataan dari Haris tadi, engkau salah seorang dari orang-orang pembohong, dajjalin, para dajjal, alladzi akhbara anhu Rasulullah SAW, yang telah disebutkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, inna sa'ata la taqumu hatta yakhruja salasuna dajjalun kadzabun kulluhum yaz'unahu nabi. Ya, tidaklah terjadi hari kiamat sampai keluar 30 orang pembohong, ya, pendusta, semua mereka itu mengaku bahwa mereka adalah nabi. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari ya dan Imam Muslim. Wa anta ahaduhum, engkau adalah salah satu di antara mereka, kata Al-Qasim bin Mukhaimarah ini. Wala ahdalak, tidak ada janji buatmu.
Qala summa qama fa kharaja ila Abi Idris. Kemudian berdiri dia pergi menemui seorang namanya Abi Idris. Wa kana al-qadha bi Damashq. Ya, dia siapa ini? Abdul Qasim ini pergi menemui qadhi yang ada di Damaskus. Fa'alamu bima sami'a min al-Haris. Maka Qasim tadi memberitahu apa yang dia mendengar daripada Haris tadi. Faqala Abu Idris, ya, na'rifu. Ya, kata Abu Idris, baik, kita akan selidiki. Summa alama Abu Idris Abdul Malik bizalik. Kemudian Abu Idris, qadhi Damaskus ini memberitahu Abdul Malik bin Marwan, yang saat itu adalah sebagai khalifah atau sebagai seorang pemimpin kaum muslimin. Ya. Dan riwayat lain juga, anna Makhul Abdullah bin Abi Zakaria dakhala ala Haris. Dan juga pernah satu kali Makhul seorang tabi'in dan Abdullah bin Abi Zakaria juga masuk menemui Haris ini. Fada'ahuma ila nubuwatihi. Kemudian keduanya itu diajak untuk beriman kepada dia bahwa dia itu adalah nabi. Lalu keduanya mendusta. Fakadzabahu wa radda alaihi maqala. Kemudian ditolak oleh Makhul Abdullah bin Abi Zakaria ini yang membantah, wa dakhala ala Abdul Malik. Kemudian keduanya memberitahu Abdul Malik tentang pengakuan Haris ini sebagai seorang nabi, ya. Talabuhu Abdul Malik talaban hasisan. Jadi diminta oleh Abdul Malik dia agar menghadap ke Abdul Malik. Wa khtafal Haris wa sara ila dari Baitul Maqdis yad'u ila nafsi sirran. Dan akhirnya Haris tadi bersembunyi, ya. Dan kemudian dia berdiam di Baitul Maqdis. Itu Baitul Maqdis itu sebuah pagar kota lama yang tua, ada ya. Bagi yang pernah ke Baitul Maqdis, yang ke Masjidil Aqsa, ada 3 pagar. Kalau Baitul Maqdis itu adalah sebuah kota, di dalamnya adalah permukiman, termasuk di dalamnya sekarang ini bermukim orang Yahudi, orang Muslimin, dan juga orang Nasrani. Dan di dalam kota itu lagi ada pagar, itu Masjidil Aqsa. Nah, kemudian dia bersembunyi di sebuah tempat di dalam kota Baitul Maqdis tadi, ya. Dia masih mengajak orang lain secara sembunyi-sembunyi, ya. Kemudian Abdul Malik menseriuskan untuk menangkap dia. Kemudian dia pergi ke Damra, fanazala fawarada alaihi hunalika rajulun minal muslimin. Kemudian dia pergi sebuah kota dekat Damaskus itu dan kemudian bertemu dengan seseorang min ahli Basra, dari orang Basra, ya. Mimma kana yaqulu ala Haris wa huwa Baitul Maqdis fa'alamahu bi amrihi. Nah, di mana orang ini tahu tempat persembunyian Haris tadi di kota Baitul Maqdis tadi, maka dia beritahu Abdul Malik bin Marwan. Ya. Kemudian wasala min Abdul Malik ayyab'atsa ma'ahu bi ta'ifatin minal junud. Nah, jadi orang ini tahu dan menawarkan pada Malik bahwa hendaklah diutus beberapa pasukan keamanan bersama dia dari orang-orang Atrak. Jadi orang Atrak di sini bukan Turki yang sekarang, maksudnya Atrak itu disebut Atrak adalah keturunan-keturunan dari bangsa Mongol, ya. Maka Abdul Malik mengirim bersama orang tadi, ya, seseorang tadi berapa kelompok orang, dan dia tulis kepada Naib Al-Qudsi, jadi kalau kita bupatinya lah ya, atau wali kotanya, liyakuna fi ta'ati hadzal rajul. Jadi untuk ditulis, diberi pesan untuk mengikuti usulan dari orang yang dikirim oleh Abdul Malik ini dan melakukan apa yang diminta oleh orang ini. Pada masa rajul ila Baitul Maqdis, tak kala orang tadi sampai ke Baitul Maqdis dan yang dikirim oleh Abdul Malik dengan beberapa orang menemui wali kotanya di sana, ya. Kemudian, ya, meminta untuk wali kota ini mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk membantunya. Yaitu ayya jama'a ma yaqdu alaihi minasyumu'. Pertama dia minta untuk disediakan lilin sebanyak-banyaknya. Lilin sebanyak-banyaknya. Wa yaj'al ma'a kulli rajulin syam'atan. Kemudian masing-masing orang dari orang-orang yang sudah bersiap untuk membantu dia tadi menangkap Haris ini membawa satu lilin. Nanti apabila mereka diperintah untuk menghidupkan lilin itu di tengah malam, maka mereka menghidupkan secara bersama-sama, ya, fi sa'ir turuq, di setiap jalan. Jadi sekarang caranya dia susun strategi di setiap jalan gang-gang itu ada orang-orang yang berdiri memegang lilin. Nanti di sana ada perintah untuk menghidupkan lilin, ini kan untuk menangkapnya, harus ini kemana dia lari. Nah, lalu semuanya menghidupkan. Hatta la yakhfa amruhu, sehingga tidak bisa dia untuk lepas dari cegatan dari untuk ditangkap. Kemudian orang tadi pergi ke tempat tinggal rumah Haris tadi, ya, dia
berkata kepada penjaga pintunya, "Isti'zanli ala nabiillah." Dia katakan, "Tolong izinkan saya masuk menemui Nabi Allah itu." Faqala fi hadhihi sa'a la yu'dhan alaihi hatta yusbiha. Kata penjaganya, waktu sekarang nggak boleh masuk. Sampai subuh baru boleh masuk. Saat waktu begini nggak ada seorang pun yang boleh masuk menemui dia. Sampai subuh baru izinkan. Fasahal Basriyu, nah orang Basra tadi yang tadi menemui Abdul Malik tadi yang menyusun strategi untuk menangkap Haris ini berteriak, "Usruju, hidupkan lilin kalian." Semua orang hidupkan lilinnya. Fa asrajan nasu syumu'ahum. Semua orang hidupkan lilin, ya, hatta sara laika annahu nahar. Sebagaikan malam itu seperti siang. Ya. Wa hajam al-Basri, kemudian orang tadi itu mendobrak pintu al-Haris fakhtafa minhu fi sarbin hunaka. Dia bersembunyi di sebuah lorong, apa namanya itu? Dia buat semacam apa ya, tempat persembunyian di dalam rumah tadi oleh dia, di lubang itu sardab. Sarbin itu semacam lubang biawak lah gitu. Dia masuk. Faqala ashabu hayhat turiduna an tasilu ila nabiillah. Kemudian di dalam rumah itu rupanya banyak pengikut-pengikut dia. Ya, di mana para pengikutnya mengatakan, "Tidak mungkin kalian bisa menangkap Nabi Allah ini," kata dia. Ya, wa qad rufi'a ila sama. Innahu qad rufi'a ila sama. Dia katakan dia sedang diangkat ke langit, enggak ada. Gitu. Qala fa adkhala al-Basri yadahu fi dzalika sar. Lalu orang tadi masukkan tangan ke dalam sebuah lubang itu, fa idza bi thawbihi. Dapat oleh dia bajunya, pakaiannya. Fajtarahu fa akhrajahu. Ditarik. Ya, summa qala al-farghanina min atrakil khalifah. Jadi orang-orang yang tadi sudah dikirim oleh Abdul Malik tadi diminta untuk menarik orang itu. Ya, tasallamu, ini ambil dia, setelah ditarik keluar oleh orang tadi dari lubangnya tempat persembunyi tadi, diserahkan kepada pasukan tadi, ini terima oleh kalian. Fa akhadhu farabatuhu wa qayyadu, lalu diikat. Namun setiap diikat lepas terus. Ya, fa yuqalu innal quyud wal jami'ah saqatat min unuqihi miraran wa idunahu. Ya, di mana dia nggak bisa diikat, lepas terus. Wa ja'ala yaqra qul indalatu, dan dia harus membaca firman Allah SWT, "Qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi." Jika saya sesat sendiri. Wa in tahdaitu fa bima yuhi ilayya. Maka dia kaku saya dapat petunjuk dengan apa yang diberikan kepadaku oleh Rabbmu. Inna usaminun qarib. Nah, dia baca ayat Al-Quran ini. Wa qali la tarak. Lalu dia katakan kepada orang yang memegang tadi, pasukan tadi, "Ataqtuluna rajulan ayaqul rabbi Allah?" Kenapa kalian membunuh seseorang yang mengaku Tuhannya adalah Allah? Ya, faqalu lahu bilisanihim. Dijawab oleh orang-orang Atrak tadi, orang-orang Bongol tadi, dan dengan bahasa mereka, "Ini kan Quran kami, mana Quran kami yang seperti itu bunyinya, bukan Quran kamu. Sekarang mana Quran kamu?" Kan dia yang dibaca-baca ini ayat yang diturun kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sama dengan seperti Mirza Ghulam Ahmad juga dalam kitab Tazkirah itu mengaku sebagai Nabi, tapi yang diciplak-ciplak, dipotong-potong ayat Al-Quran oleh dia. Lah ini kan ayatnya yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, ini Al-Quran kami, bukan Al-Quran kamu. Gitu jawabnya orang Turki tadi bahasanya, kata Ibnu Katsir. Ya, hada Quranina fahati Quranak. Ya, ini kan Quran kami ini yang bunyi-bunyi, bukan Quran kamu. Mana Quranmu? Coba datangkan kalau memang kamu Nabi, baca Quran kamu. Ya, maka Ibnu Katsir menyebutkan di sini terjemahan dari perkataan mereka, ini adalah Quran kami yang kamu baca itu. Tolong datangkan Quranmu. Falaman tahu bihi ila Abdul Malik, kemudian dibawa oleh menghadap Abdul Malik, ya, dihukum, ya. Kemudian ketika mau dihukum dia itu, ya, itu tombak atau pedang nggak tembus, nggak bisa dia dihukum, ya. Tapi sebelumnya dia dihukum ini sudah ditegakkan hujah dulu, dinasihatin supaya dia bertobat, ya. Tapi kisahnya sebutkan Ibnu Katsir di sini, ketika dia itu mau dihukum, ya, ditombak atau dipancung, itu tidak senjata tajam tidak bisa menembus. Maka Abdul Malik mengatakan kepada algojonya, "Wahai adzakarta asmallah?" Kata Abdul Malik, "Hei, kenapa engkau tidak menyebut nama Allah enggak? Hina ta'antahu, ketika engkau mau melaksanakan hukuman." Fa'amfadha, kemudian faqala nasitu, kata algojonya, "Saya lupa." Faqala wa samillah, kata Abdul Malik, "Celaka, coba sebut nama Allah." Summa at'anhu, ya, kemudian lakukan hukuman. Maka algojo tadi menyebut nama Allah, kemudian dihukum, ya, maka baru bisa diterapkan hukuman kepada dia. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang ingin kita ambil di sini, bahwa jangan tertipu dengan orang-orang yang memiliki perkara-perkara yang luar biasa, ya, dia belum tentu itu. Karena banyak, kalau dia mengaku sebagai nabi itu jelas dia sudah batil keyakinannya, dan itu ada semua tipu daya setan, ya.
Maka akhirnya lihat, ini perkara-perkara ini banyak dialami dalam cerita-cerita, bahkan banyak kenyataan. Kadang-kadang orang yang punya sihir, orang yang macam-macam, dia punya hal-hal seperti ini. Bahkan setan yang telah menyesatkan bekerja sama dengan orang tadi untuk melakukan hal-hal perkara seperti ini. Maka kaum muslimin kalau tidak punya akidah yang benar, ya bisa tertipu dengan betapa banyaknya orang-orang tertipu dengan nabi-nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzab dan Sajjal, sebelum-sebelumnya sudah kita ceritakan. Ya, maka oleh sebab itu kaum muslimin pentingnya belajar akidah. Ya, bukan hanya sekedar ibadah tanpa ada akidah. Dan ini sudah sering dijelaskan, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti mana Abdul Qadir Jailani ketika beliau rahimahullah sedang beribadah di rumahnya, kemudian ada lubang, kemudian di situ keluar cahaya, kemudian cahaya itu berkata kepada dia bahwa hai Abdul Qadir, engkau sudah tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi beribadah, engkau sudah sampai pada tingkat yang di mana levelmu tidak perlu lagi beribadah. Akhirnya Abdul Qadir mengatakan, ikhsa ya syaitan. Ya. Keji, keluarlah engkau wahai setan. Ini tahu dia. Ini perintah setan, di mana orang mengatakan kalau ibadah itu tidak perlu lagi. Ya, ini perintah setan kalau dia mengaku sebagai seorang nabi, karena Rasulullah SAW adalah khatamun nabiyyin. Nah, di situ ya kalau kita tidak mengerti tentang agama, akidah yang benar, maka akan mudah tertipu dengan orang-orang yang polanya seperti ini dalam menyesatkan manusia. Berkata Walid bin Muslim dari Jabir, hadatsani man sami'a Utbah al-A'war yaqul sami'tu Ala bin Ziyad al-Adawi yaqul. Yani katanya Ala bin Adawi menyebutkan bahwa aku tidak ada kecemburuanku yang lebih besar seperti bagaimana kebaikan Abdul Malik dalam menghukum, yaitu orang nabi palsu ini, yaitu Haris bin Sa'id tadi. Karena Nabi SAW telah menunjukkan la taqumus sa'ah hatta yakhruja salasuna dajjalun kadzabun kulluhum yaz'u annahu nabi. Nah, ini perlu kita waspadai. Rasulullah sudah mengingatkan akan datang nanti setelahku orang-orang yang mengaku sebagai nabi sebelum di hari kiamat itu. Maka faman qatalahu faqtuluhu. Barang siapa yang diperangi oleh dia, maka perangilah dia. Wa man qatala ahadan falahu jannah. Jadi kalau orang yang dibunuh oleh dia masuk surga. Orang yang membunuhnya juga masuk surga. Kemudian sebelumnya ya sebelum Haris bin Sa'id ini dihukum, disebutkan oleh Ibnu Katsir ya, amara rajulan min ahli ilmi wal fiqhi ayya'iduhu atau ayya'iduhu wa yu'allimuhu. Jadi sebelum dia terapkan hukum ini, memang di dalam Islam kalau ada seseorang yang melakukan perkara-perkara yang sampai pada tidak kufur, dilakukan dulu namanya identifikasi, diidentifikasi dulu, diteliti dulu, disuruh taubat, dinasihatin ya, maka dibawalah kepada ahlul ilmi. Haris tadi sebelum dia dihukum, bukan semata-mata dihukum, tapi diminta untuk bertobat. Nah, ini perkara-perkara yang harus mengerti oleh para penegak hukum. Kalau ada orang-orang yang tersesat seperti ini, dia diajak dulu untuk bertobat. An hadzal bihi minasyaitan, dijelaskan bahwa di mana ulama-ulama menjelaskan pada Haris tadi bahwa yang ini adalah pesan-pesan setan yang diikuti oleh dia. Maka tetap dia enggan, kata mereka, fa aba ayyaqbala minhum. Namun Haris tadi tetap tidak mau menerima nasihat para ulama tersebut. Maka oleh sebab itu diterapkan hukum ya demikianlah hukum tadi diterapkan kepada Haris tadi, kata Ibnu Katsir. Wa hadza min tamamil adli wad din. Kata Ibnu Katsir, inilah menunjukkan betapa keadilan dan juga ketingginya agama Abdul Malik bin Marwan ini. Nah, ini di antara perkara yang disebutkan di sini ya. Kemudian cerita itu sampai kepada Walid bin Muslim, balagani anak Khalid bin Yazid bin Muawiyah, ini cucu dari Muawiyah bin Abi Sufyan, ya Khalid bin Yazid bin Muawiyah, berkata kepada Abdul Malik, "Lau hadartuka ma amartuka biqatlihi." Ya, kalau seandainya aku ada di hadapanmu waktu itu, aku ada di situ, aku tidak memberikan solusi supaya cepat dibunuh, dihukum. Lalu Abdul Malik bertanya kepada Khalid bin Yazid bin Muawiyah ini, kenapa? Inna makana bihil mudhibu falau ju'tahu la dhaba dzalika anhu. Teorinya, kata Khalid bin Yazid bin Muawiyah ini, cucu dari Muawiyah bin Abi Sufyan, mengatakan di situ tuh ada setan yang masuk kepada dia. Kalau seandainya engkau buat dia lapar saja, itu keluar darinya, dia akan sadar. Ya. Gini. Karena ada di situ yang pengaruh dia, kata Khalid. Berkata Walid anil Munzir bin Nafi, sami'tu Khalid bin al-Lajjad yaqulu li Ghailan. Nah, dia juga Walid ini menyebutkan dari Munzir, dia teorinya orang-orang begini, katanya disebutkan dari riwayat bahwa mana seorang Khalid bin Al-Jad berkata kepada Ghailan ad-Dimashqi, yang juga ini seorang orang yang mengaku sebagai nabi, wahai hak ya Ghailan,
alam nakhudha fi syabibatika turamin nisa fi syahri Ramadan bi tuffah thumma sirta harithiyan yahjub imra'atahu wa yaz'u annaha ummul mu'minin thumma tahawalat fasartu qadariyan zindiqan. Ini kisah Ghailan Dimashqi yang lainnya. Taib, itu kisah yang ketiga di masa Abdul Malik bin Marwan. Berikutnya adalah, sebelumnya kita sudah jelaskan di mana di antara hal yang membuat orang sedikit menilai bahwa kekuasaan Abdul Malik ini, Marwan ini punya cacat adalah ketika dia mengangkat sebagai gubernurnya itu Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf adalah orang yang sangat kejam dalam menerapkan hukum. Nah, ketika dia angkat dari menjadi gubernur Madinah, itu banyak protes daripada ulama untuk terhadap Hajjaj ini yang sikapnya terlalu berlebihan di dalam memberikan hukuman. Akhirnya diminta dipindahkan, akhirnya dia pindah ke Kufah, dan di Kufah juga pun hal yang sama. Jadi bahkan sebagian sahabat Nabi SAW ada yang dihukum oleh Hajjaj bin Yusuf ini. Nah, ini akan kita bahas bagaimana mauqif seorang tabi'in Hasan Basri, ya, murid dari Ibnu Mas'ud terhadap kisah Hajjaj bin Yusuf yang begitu kejam ini. Nah, ini yang kita ambil pelajaran bagaimana menyikapi pemerintah atau penguasa yang begitu telah melampaui batas di dalam kekuasaannya. Di sini dapat pelajaran nanti dalam kisah Hasan Basri ini bagi kita. Dikisahkan di sini, ya, di mana Hasan Basri adalah seorang ulama yang menjauhi perkara-perkara yang, ya, tidak mau mendekat kepada penguasa dan umara, tidak menjilat, tidak mencari jabatan, ya. Yu'adu Hasan Basri wahidan min ulaikal ulama alladziina i'tazalul qurba min ulati wal umara. Hasan Basri termasuk adalah ulama yang menjauhi pintu-pintu penguasa. Wabta'adu 'anil manasib, jauh daripada kedudukan-kedudukannya. Wa raghabu 'an wijahatihim, dan tidak suka untuk melayani atau bermuwajah dengan mereka. Faqad kana yahni ulama anturuqi abwabil umara. Maka ini ada ulama di mana ulama-ulama melarang para ulama lain untuk menutup pintu para penguasa. Wa tazalluf lahum, ya, menjilat kepada mereka. Li'amri dzalika ihanatil ilmi wa hattan min qadril ulama. Karena itu adalah merupakan suatu bentuk merendahkan ilmu dan merendahkan kedudukan ulama dan kemuliaan mereka. Oleh sebab itulah Hasan Basri menjauhi kekuasaan dan pemerintah-pemerintah saat itu, ba'idan tawali manasibihim, dan dia tidak mau memegang berbagai jabatan sampai beliau meninggal. Hasan Basri ini seorang tabi'in yang masyhur, yang wari', ya. Tapi hal itu, nah ini kita ambil, walaupun dalam waktu yang sama dia bukanlah orang yang pro kepada pemerintah dengan cara membela kesalahan-kesalahan mereka, menjilat, meminta kedudukan, segala macamnya. Ini pelajaran juga bagi kita, ya. Ya, para ustadz, para da'i, benar-benarlah berjalan dalam berdakwah itu sesuai dengan menteladani bagaimana para ulama, para sahabat Rasulullah SAW, para ulama tabi'in dalam menerapkan dakwah mereka, berjalan dalam dakwah mereka. Hasan Basri walaupun dalam waktu yang sama dia tidak berloyal secara maksimal kepada penguasa, dalam waktu yang sama dia illa an lam yakun sababan fi inziwa'ihi amma yajri fi asrihi min ahdasi siyasa. Dan itu pun tidak, ya, hal itu tidak menyebutkan dia sebagai sebab untuk ikut campur, ya, membuat situasi semakin kacau dalam perpolitikan saat itu. Balkana alaman barizan yahtari katsir min nas. Tapi dia adalah sebagai orang yang dipanutan, seorang alim yang dihargai, yang manusia meminta pandangan-pandangannya, ya, bi tawjihatihi al-mufida wa ara'i as-sadida. Jadi dia justru adalah sebagai orang yang mendamaikan, mencarikan solusi, dia orang meminta pendapat-pendapatnya, ya, dalam menghadapi kondisi itu. Wala siyama fi awqatil fitan, terutama saat terjadi fitnah pembunuhan, perpecah belahan, permusuhan, ya, wa fatarat khilaf, ya, begitu banyaknya perpecahan. Lidza qala fihi as-siqat, karena itulah para ulama-ulama yang terpercaya menilai, kana wallahi al-Hasan min ru'is ulama fil fitan. Hasan Basri adalah ulama yang menjadi panutan di dalam bagaimana menghadapi fitnah, wadima, wal furuj, dalam menjaga harta, kehormatan, dan juga darah. Nah, ini menjadi contoh ulama memuji bagaimana sikap Hasan Basri ini. Wa kana yanha
fi nushi li'amatin li jamil kalimah, di mana dia selalu berusaha untuk mengajak orang untuk bersatu, kepada persatuan, orang umum untuk bersatu. Wa tauhidus shaf, menyatukan barisan. Wa yanha 'anil ithar wal furqah, dia sangat melarang dalam memprovokasi ya dan perpecah belahan. Subhanallah. Inilah sikap beliau. Kan kita tahu di masa Hajjaj ya, di mana di Kufah kita tahu ada 3 kekuatan, ada 4 kekuatan di situ. Ada kekuasaannya yang loyal kepada kekuasaan Bani Umayyah, yaitu Daulah Umayyah, itu adalah Hajjaj yang menjadi pemimpin di Kufah. Kemudian kita tahu juga di Kufah ada kekuatan Syiah, Rafidah. Kemudian kita juga di Kufah ada kekuatan Khawarij. Kemudian di Kufah juga ada sisa-sisa dari orang yang loyalis kepada Abdullah bin Zubair. Nah, ini fitnah besar terjadi. Terutama fitnah Hajjaj, yang tidak segan-segan bagaimana memberikan hukuman main pancung terhadap orang-orang yang menentang kebijakan-kebijakan dia. Ya, sampai-sampai dia saat pertama dibaiat menjadi amir gubernur Kufah itu sampai disebutkan dalam sebuah riwayat menyatakan dia berpidato, inni qara'aitu ru'usakum qad nadijat. Dia katakan dalam fatwanya, di dalam sambutannya dia ketika diangkat jadi gubernur itu, saya melihat kepala-kepala kalian sudah siap untuk dipanen. Bayangkan. Nah, Hajjaj ini kan safah, orang yang banyak menumpahkan darah. Tapi bagaimana Hasan Basri menyikapi kondisi ini? Nah, dibisakin banyak juga fitnah-fitnah lainnya. Makanya ulama mengatakan beliau adalah senior yang betul bagaimana pintar dalam menyikapi kondisi saat terjadi fitnah dan terjadinya pertumpahan darah. Beliau mengajak orang untuk yadu al-sami wa ta'ah lilullah. Namun beliau dalam waktu yang sama tidak suka dengan sikap Hajjaj yang begitu zalim. Namun beliau tetap mengajak orang untuk taat dan patuh kepada pemimpin. Wa kana yarujubal muwazana bainal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Dan dia sangat mempertimbangkan ya, membandingkan antara amar ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Wa wahdatul jamaah. Jadi betul-betul menimbang antara persatuan, kekompakan persatuan dengan mencegah yang mungkar dan menyuruh kepada yang ma'ruf. Itu harus seimbang. Nah. Kemudian walaqad asara al-Hasan Basri mu'zama fataratil hukm Umawi. Hasan Basri hidup dalam waktu yang sangat panjang dalam kekuasaan Bani Umayyah. Wa ta'athar bil waqi' siyasi, dan dia sangat mengerti tentang kondisi politik dalam kondisi itu. Ya. Fa asbaha yumassil madrasan siyasiyatan fi asrihi. Dia itu bagaikan yaitu tokoh yang diteladani dalam menyikapi politik di masa dia. Fa huwa yara anna hukm Bani Umayyah fihi zulmun wa jur. Dia melihat dalam kekuasaan Hajjaj atau Bani Umayyah yang terjadi kezaliman, lakinnahum fi nafsil waqti yamlikuna al-quwwa al-askariyah. Dalam waktu yang sama mereka juga mengendalikan kekuatan angkatan perangnya. Wa mawazinul quwwa fi salihihim. Kekuatan ada di tangan mereka. Kama anna fi'at raghiba fi taghyir wasyakaya min adh-dhulm yanqusuha tanzim wal i'dal wa quwwa was sabr. Nah, juga pasukan yang menentang kekuatan itu orang yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Ya, mereka tidak sabar, juga tidak memiliki kemampuan, ya, ingin merubah kezaliman, tetapi mereka tidak punya kekuatan, juga tidak memiliki kesabaran. Wa yara anna alladziina yahmiluna rayatul khuruj al hukam Bani Umayyah mukhlisul lidini walakinahu la yasluh lil hukm wa la yaqdir ala ihdasi taghyir. Maka beliau melihat orang yang berusaha untuk melakukan kudeta kepada kekuasaan Bani Umayyah adalah orang yang tidak ingin menyelamatkan agama, tapi dia tidak akan mampu kalau seandainya dia berkuasa untuk merubah kondisi. Imma rijalun yastakhdimun din wa da'wa li taghyir li agradi dunyawiyah, atau beliau juga melihat adanya orang-orang menjadikan agama dan dakwah ya untuk sebagai alat perubahan dengan tujuan untuk mengabaikan kedudukan duniawi. Jadi ini Hasan Basri itu menyimpulkan ya, ada orang yang mungkin soleh walaupun berkuasa tapi lemah dalam mengambil kebijakan segala macamnya. Ada orang yang memang kuat segala macam menjadikan agama sebagai alat untuk mencapai politiknya. Minah hubum li sulta wa hukum, karena di antara mereka ada yang ingin kekuasaan dan kekuasaan ya, kedudukan. Falaisu bi asni hal min Umayyin, dan mereka juga bukan orang yang lebih baik daripada kondisi para pemimpin-pemimpin Umayyin. Wala dzalika asbaha mauqif min hukm Umayyi yaqdum al umur. Oleh sebab itulah sikapnya Hasan Basri di sini menyikapi berbagai bentuk kondisi politik yang ada,
ya, berbagai kekurangan-kekurangan yang ada itu disikapi oleh dia. Yang pertama, sebagaimana dia sering menjelaskan, ya, bahwa diangkatnya pemimpin zalim di atas kalian adalah sebagai ikab Allah kepada kalian. Maka beliau menyebutkan, jangan kalian tentang ikab Allah ini dengan cara mengangkat pedang, kata beliau. Ya. Dan beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wala kadzalika nuwalli ba'dadh zalim ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikian Allah mengangkat pemimpin yang zalim terhadap umat yang kelompok yang zalim lainnya, ulah perbuatan mereka sendiri. Nah, yang pertama di sini adam khuruj ala hukam Bani Umayyah lima fi dzalika. Kenapa? Beliau menegaskan dilarangnya melakukan provokasi untuk melakukan kudeta kepada kekuasaan Bani Umayyah. Karena akan menimbulkan tumpah darah, ya, dan kemudian melemahkan kekuatan kaum muslimin, bertambah merajalelahnya kezaliman dan kezaliman, ya. Padahal kalau alaihi rajulun faqala, ada orang bertanya kepada Hasan Basri, "Ya Abu Sa'id, inni uridu an as'aluka 'anil wulah." Hai Abu Sa'id, ini kunyanya dia. Aku ingin bertanya kepadamu tentang bagaimana pemimpin kita ini. Faqala Hasan, "Sal amma badalak." Ya. Tanyakan apa yang mau kamu tanyakan. Faqala, "Ma taqulu fi a'immatina haula?" Bagaimana pendapatmu dengan pemimpin-pemimpin kita ini? Fasakata Hasan maliyan. Kemudian dia diam sebentar. Qala, "Wa ma asa'an aqula fihim wa hum yaluna wa min umurina?" Ya. Bagaimana saya akan apa yang harus saya tangkapkan tentang mereka itu? Mereka adalah yang mengatur urusan kita, yang menjadi pemimpin kita. Yaluna min umurina khamsan. Mereka itu punya tugas 5, menguasai kita, membentukkan kita di mahal al-jum'ah. Mereka tetap melaksanakan Jumat, salat berjamaah, wal fai' was sugur, adanya kekuatan mereka yang menjaga persatuan negara dengan menjaga perbatasan-perbatasan, adanya pembagian fai', ya, penjaga negara, wal hudud, menegakkan hukum. Wallahu ma yastaqimu dinu illa bihim. Sungguh tidak akan bisa agama ini tegak kecuali dengan mereka. Ini seakan-akan orang ini mengajak pendapat ini. Wa in jaru wa in zalamu. Walaupun mereka itu zalim, walaupun mereka itu curang, wa in jaru wa zalamu. Wallahi ma yuslihu bihim aktsar mimma yufsidun. Wallah ma yuslihu Allah bihim aktsar mimma yufsidun. Wallahi ma yuslihu Allah bihim, demi Allah, apa yang Allah perbaiki dari mereka itu lebih banyak dari apa yang kerusakan mereka timbulkan. Ini pandangan Abu Hasan Basri, seorang tabi'in, tentang penguasaan yang ada di zaman dia. Dia katakan, demi Allah, apa yang kebaikan masih banyak, dominan, dibandingkan dengan keburukan mereka, kata Hasan Basri. Wallahi inna ta'atum la ghibtatun wa inna firqatahum la kufrun. Kata Hasan Basri, mentaati mereka itu adalah hal yang harus kita cemburu dengannya dan harus kita lakukan, dan memecah belah dengan mereka itu adalah suatu kekufuran. Maksudnya menimbulkan hal-hal yang akan berefek kepada kufur. Faqala rajul, "Ya Abu Sa'id, wallahi inni la dhu malin wa katsir." Dia katakan, "Hai Abu Sa'id, saya punya harta yang banyak. Wa yasurni an akuna li amsaluhu wa inni lam asma' minka alladhi sami'tu fajazaqallahu 'ani din wa ahli khairan." Dia katakan, "Wa ma yasurni an akuna li amsalahu." Saya punya harta banyak, saya juga tidak butuh kepada kekuatan-kekuasaan yang dimiliki mereka. Tapi saya tidak pernah mendengar, ya, dari siapapun sebagaimana aku dengar darimu. Nasihat orang tadi bertanya kepada perkataan orang tadi bertanya kepada Hasan Basri. Fajazaqallahu 'ani din wa ahli khairan. Semoga Allah membalasimu kebaikan atas bagaimana engkau menjelaskan agama ini dan juga pemeluk agama ini. Wa inna su'ila 'anil hajjat. Nah, ketika dia ditanya tentang Hajjat tadi sudah kita katakan terkenal dalam sejarah Islam, orang yang sangat begitu kejam. Kemudian qala yatlu kitab Allah wa ya'idhu wa'dal abrar wa yut'imu at-ta'am wa yu'tir as-sidqa wa yutlish al-batsh al-jabbarin. Apa pendapat Hasan Basri tentang Hajjat ini adalah dia orang yang suka baca kitab Allah, suka baca Al-Quran, suka memberi nasihat, ya, nasihat orang yang baik. Wa yut'imu at-ta'am, dan dia juga suka memberi makan fakir miskin, ya. Wa yu'tir as-sidq, dan dia orang jujur. Wa yutlish al-batsh al-jabbarin, tapi dia bersikap orang yang gegabah dalam memberikan hukum. Nah, ini penilaian Hasan Basri terhadap Hajjat. Dia puji, dia sebut kebaikan. Dia orang yang rajin baca kitab Allah, orang memberikan nasihat orang-orang yang baik, suka memberi makan orang fakir miskin, dan mengutamakan kejujuran, tetapi dia wayatu subat syal jabbarin, tapi dia bila menghukum terlalu berlebihan. Qaul fama tara fil qiyami alaihi. Lalu ditanya oleh orang tadi, bagaimana kalau kita memberontak saja? Faqala ittaqullah. Dijawab oleh Hasan Basri, takutlah kalian kepada wa tubu ilaihi, bertobatlah kepada Allah. Yafikum jawruhu, cukup saja kezalimannya bagi kalian. Ini nasihat Hasan Basri. Apa kata dia? Ya,
bertakwalah kepada Allah, bertobatlah kepadanya, cukup saja kezalimannya bagi kamu. Ya. Wa kana idza qila lahu, dan apabila ada orang mengatakan kepada dia, ala takhruja wa tughayyir, kenapa engkau tidak memberontak lalu melakukan perubahan? Qala innallaha innama yughayyiru bit-taubah wa la yughayyiru bis-sayf. Jawabnya Hasan Basri adalah, Allah itu akan merubah dengan taubat, bukan dengan senjata. Subhanallah. Ini kata-kata perlu direnungkan oleh kita semua. Ketika Hasan Basri ditantang, diajak untuk melawan penguasa saat itu, kenapa engkau tidak keluar dan menentang dan merubah secara tegas? Ya. Apa jawaban Hasan Basri? Innallaha innama yughayyiru bit-taubah la yughayyiru bis-sayf. Allah itu hanya akan merubah dengan taubat, bukan dengan senjata. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kata Allah SWT. Kalau ingin kita berubah kondisi kita, rubah diri kita. Bagaimana kita dalam hukum Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah. Wa kana yara anna jarul hukam bisabab ma yuhditsun nasu min dhulm wa ma'asi. Dan Hasan Basri melihat kezaliman yang datang dari penguasa adalah sebab dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia dan kemaksiatan yang merajalela. Wa inna min ahami asba'i daf'il jawr wa dhulm huwa ar-ruju' ila Allah. Maka Hasan Basri melihat bahwa cara yang sangat efisien untuk menumpas kezaliman, kekejaman dan segala macamnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yahutsun nas ala tajannubil fitan, di mana Hasan Basri sangat memotivasi orang menjauhi segala sebab-sebab menimbulkan fitnah. Wal bu'du an asbabi is'aliha, menjauhi sebab-sebab akan munculnya fitnah itu. Wa hina balagha as-sakhtu 'ala al-Hajjaj aujaha wa sara 'alaihi an-nas ma'al ibn Ash'ath wa kana jumlatum 'adadun min ulama lazim al-Hasan mawqifahu min al-fitan. Ketika kebencian semakin besar kepada Hajjaj, kemudian ada namanya Abdurrahman bin As yang menentang Hajjaj, batu melawan perlawanan kepada Hajjaj itu, dan beberapa ulama ada yang ikut dalam pasukan Abdurrahman bin As ini, tapi Hasan Basri tetap mempertahankan pendiriannya dalam fitnah itu, maka dia tidak ikut menentang, ya. Dia tidak ikut bersama orang-orang yang memberontak, bal kana yakrahu dzalika, dan dia membenci hal perkara itu, wa yanha nas anhu, dan melarang manusia dari perkara itu. Wa kana akhu Sa'id mimman yara khuruj 'ala al-Hajjaj, tapi dia punya saudara Hasan Basri namanya Sa'id, itu pendapat bolehkannya menentang Hajjaj itu, wa yad'u lahu, ya. Fa an Hammad bin Zaid, artinya diriwayatkan di sini ketika Hammad bin Zaid berkata, syahidul Hasan wa Sa'id bin Abi Hasan, ini dia dua orang bersaudara, kau lihat, hina aqbala al-Ash'ad, ketika Ibnu Ash'as ini melakukan pemberontakan kepada Hajjaj, bahkan Hasan yanha 'anil khuruj 'ala al-Hajjaj wa ya'mur bil kaf, di mana Hasan Basri melarang untuk melakukan pemberontakan kepada Hajjaj bin Yusuf dan menyuruh untuk berhenti. Wa kana Ibnu Abi Sa'id yahud, tapi saudaranya malah memprovokasi. Faqala Sa'id bima yaqul ma dhannuka bi ahli Syam idza laqinahum ghadan. Faqulna wallahi ma khala'na amirul mu'minin wa la nuridu khal'an walakin naqamna alaihi isti'mal al-Hajjaj. Jadi kata saudaranya ini, Sa'id berkata kepada Hasan Basri, bagaimana jawaban nanti ketika engkau menghadap kepada Allah SWT? Aku akan jawab, ma khalaqna amirul mu'minin, ya. Kami tidak memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, dan kami tidak menginginkan untuk memberontaknya, tapi kami tidak suka dengan pemimpinan Hajjaj yang diangkat kepada kami. Falam faraq Sa'id min kalamihi, ini perkataan Sa'id kepada Hasan Basri ketika dikatakan berdebat dengan saudaranya Hasan Basri. Faqala Sa'id bima yaqul, Sa'id berkata, ma dhannuka bi ahli Syam idza laqinahum ghadan. Ya. Bagaimana pendapatmu tentang ahli Syam jika kita bertemu dengan mereka? Kami akan jawab, demi Allah, kami tidak memberontak kepada Amirul Mukminin dan tidak ingin memberontak kepada kekuasaan yang Abdul Malik bin Marwan maksudnya, tapi kami tidak suka dia mengangkat pemimpin Hajjaj di atas kami di Kufah menjadi gubernur. Tatkala Sa'id ini saudaranya selesai dari membicarakan itu, takallama al-Hasan fahamidallah, Hasan berkata dan memuji Allah subhanahu, ya ayuhan nas, innahu wallahi ma salatallahu alaikum Hajjaj. Dia berkata di hadapan orang-orang yang diprovokasi oleh saudaranya tadi, wahai manusia, sungguhnya Allah, wallahi demi Allah, Allah tidak menjadikan Hajjaj ini pemimpin atas kalian illa uqubatan, kecuali sebagai iqab bagi kalian. Fala ta'aradu uqubatallah bisayf. Jangan kalian tolak, jangan kalian menghadapi hukum Allah dengan pedang. Walakin alaikum as-sakinah wa tadarru'. Hai, hendaklah kalian tenang, hendaklah kalian jaga perdamaian, tenang dan tadarru'. Jadi tadarru' maksudnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ma dzakarta min dhanni bi ahli Syam, adapun persangkaan yang kau tahukan pada ahli Syam, fa inni dhanni bihim an law ja'u fa alqamahum Hajjaj, ya, dunyahu lam yahmilhum ala amrin illa rakibuhu, hadza dhanni bihim.
Wa qadima alai jama'atun minal ulama yunakishunahu fi khuruj. Jadi bahkan banyak ulama-ulama yang berusaha untuk merayu Hasan ini untuk ikut menentang si Hajjaj, ya. Namun dia tidak tetap, ya, tidak tetap dengan pendirian, tidak tergoyahkan oleh dengan berbagai hal itu. Ara an la tuqatiluhu fa innahu takun uqubatan min Allah. Maka dia jawab ulama-ulama yang datang kepadanya, saya berpendapat kalian tidak boleh merangi Hajjaj itu. Ya, ketemu itu adalah hikab Allah dari Allah. Fama antum biradi uqubatillah bi asyafikum. Janganlah kalian menolak hikab Allah dengan pedang-pedang kalian. Walakinnahum lam yasma'u kalamahu, tapi mereka tidak mau mendengar nasihat Hasan Basri. Walam ya'khudhu bi ra'yihi, dan tidak menerima pendapatnya. Faqaraju ma Ibnu Asas. Akhirnya mereka memberontak bersama Ibnu Asas, faqutilu jami'an. Semua mereka habis. Ya. Fa inna ma'afta rajulan bi'adam jawaz khuruj 'ala al-Hajjaj, qala lahu rajul. Ketika dia memberikan fatwa pada seorang yang bertanya kepadanya tentang tidak bolehnya memberontak kepada Hajjaj, lalu orang tadi berkata kepada Hasan Basri, laqad kuntu arifuka sa'il qaul fil Hajjaj gharadin an sirati. Faqala Hasan, wa imullah innal yawm la aswa fihi ra'yan wa aktsaru atban wa ashadu dhamman walakin li ta'lam afaqallah anna jaru muluk naqmatu minallah. Jadi orang ini berkata, aku tahu, sebenarnya engkau tahu tentang bahwa perkataanmu tentang Hajjaj itu engkau tidak redha dengan kepribadiannya, ya, ansiratihi, dengan sikapnya. Maka Hasan menjawab, demi Allah, ya, hari ini aku adalah orang yang paling berpandangan aswa fihi ra'yat. Aku melihat dia ada punya pandangan yang sangat negatif kepada dia, dan sangat wa aktsar atban, dan juga sangat mencela sikapnya, wa asyadu dhamman, dan juga mencelanya, walakin li ta'lam, tapi agar engkau tahu. Semoga Allah memberikan mengampunimu, bahwa sungguhnya jaurul muluk, kezaliman, kekejaman penguasa, nikmatun min niqamillah, adalah azab dari antara azab Allah. Niqamullah la tulaqi bisuyuf, tetapi azab Allah jangan engkau lawan dengan pedang. Wa inna tuttaqa wa tustadfa biddu'a, tapi hanya dihadapi dan ditolak dengan doa, wa taubah, dan bertaubat, wal inabah, kembali kepada Allah, wa iqla' anidz dzunub, berhenti melakukan dosa. Falamma tuwfiya al-Hajjaj wa ja'a khabar wafati al-Hasan sajada. Tatkala Hajjaj wafat, ya, maka dia sujud. Allahumma aqiruk wa anta qataltahu faqta' anna sunnatahu wa arihna min sunnatihi wa a'malihi al-khabithah. Jadi itulah balasanmu ya Allah, engkaulah yang mewafatkannya, ya. Maka tolong engkau putus dari kami sunnah kebiasaannya dan bebaskan kami dari kebiasaan kezaliman yang ada. Ya, jangan sampai pemimpin berikutnya seperti dia dan perbuatan-perbuatan yang keji. Wa kana yuwadhu linnas haqqata ma ya'ishuhu ba'dalula min taqallubihi fi 'ishil fitnah bi zakhrafil hayatil faniyah hatta la yaqtar bihim nas fa kana yaqul haula'il ya'nil muluk. Ini dia terangkan kepada manusia bagaimana bahwa penguasa-penguasa itu, ya, berkesenangan dengan kehidupan duniawi, ya. La taqtar bihim nas fa kana yaqul, ya, agar manusia juga tidak tertipu orang-orang yang berusaha mencari muka, mencari kedudukan, tidak terbiasa menjilat kepada penguasa, bahwa, ya, dia katakan wa in raqasat bihim ahamaliju wa wati'an nasu aqabahum fa inna dhullal ma'siyah fi qulubihim illa anna al-haqqa alzamana ta'atuhum. Kata dia mengatakan kepada orang, sungguhnya, ya, bahwa orang berjalan di atas pundak mereka dan kehinaan dosa maksiat di hati mereka, sesungguhnya kebenaran mengazimkan kita untuk taat kepada mereka. Ini kata Hasan Basri, walaupun mereka ada orang yang banyak berbuat maksiat, dosa segala macamnya, tapi nasihat Rasulullah SAW, al-haq, kebenaran, kita harus taat kepada mereka. Wa mana'na khuruj alaihim, kita dilarang untuk memberontak kepada mereka. Wa umirna nastadfa bitaubah wa du'a, dan kita disuruh untuk menolak, mencari solusi dengan banyak bertaubat dan berdoa, ya, madarratahum, agar dibebaskan dari keburukan mereka. Pamarada bi khairan lazima dzalika wa amila bihi wa lam yukhallifhu wa kana yanha 'ama 'anil qital wa haml as-silahina takbilul fitan. Di mana Hasan Basri selalu menyarankan, menasihatkan orang-orang agar tidak melakukan sikap-sikap ini provokatif yang mengganggu ketenangan penguasa, yang akan menyebabkan terjadi fitnah, pecah belahan, pembunuhan segala macamnya. Dan melarang orang membawa senjata, angkat senjata, ya. Di sini juga disebutkan dari sa'ala rajulun Hasan, ada seseorang bertanya kepada Hasan Basri, wa huwa yasma'u wa unasun min ahli Syam. Ya. Dia mendengar beberapa orang dari penduduk Syam. Faqala ya Aba Sa'id ma taqulu fil fitan.
Jadi ada penguasa-penguasa ini, pemimpin-pemimpin. Bagaimana pendapatmu tentang fitnah mislu Yazid bin Mahlab wa Ibnul Ash'as? Dia tanya tentang Ash'as ini yang memberontak. Faqala takun ma'haula wala ma'haula. Jangan engkau masuk ke sini dengan engkau masuk ke sini. Faqala rajul min al-Syam. Lalu ada orang berkata dari Bani Syam, wala ma'amir mu'minin ya Abu Sa'id, juga tidak bersama mu'minin ya Abu Sa'id. Faqadiba summa qala biyadihi faqatara biha summa qala wala ma'amil mu'minin ya Aba Sa'id. Na'am wala ma'amil mu'minin. Fakana yara anna yajib al-muslim i'tizal wa adam musyarakah fi safki dima. Maka di sini Hasan Basri melihat ya bahwa kaum muslimin hendak menjauhi segala fitnah-fitnah yang akan terjadi menumpahkan darah kaum muslimin. Fala yuqatil fi sufil kharijin. Tidak boleh ikut campur dengan orang-orang yang memberontak kepada penguasa. Wala ma'ajaisil khalifah. Atau jika tidak ikut bersama pasukan khalifah, pasukan penguasa. Idza kana zaliman. Jika dia adalah orang yang zalim. Nah, itulah bagaimana sikapnya ulama Rabbaniyin di dalam menghadapi fitnah-fitnah dari penguasa, kekacauan, pepecah belahan. Ya. Walaupun dia berpendapat Hasan Basri ini tidak bolehnya memberontak terhadap penguasa, tapi tetap wajib mengingkari terhadap kezalim mereka. Ya, baik kezalim mereka seperti Hajjaj bin Yusuf. Ya, dia bantah, dia nasihatin. Ya, ada nasihat untuk penguasa itu sebenarnya dijelaskan para ulama kita dengan dua bentuk. Ima dengan cara secara umum saja, pelaku-pelaku kezalim begini azabnya, tanpa menyebut nama dan pelaku secara terang-terangan, atau pendapat dan nasihat dengan secara langsung, ya, dengan menyampaikan secara langsung atau melalui orang yang menyampaikan nasihat itu. Baik, itu beberapa faedah yang dapat kita bahas karena waktu membatasi kita. Itulah beberapa peristiwa terpenting yang dapat kita ambil pelajaran dari kisah di masa kekuasaan Abdul Malik bin Marwan, di mana di masa kekuasaan beliau ada beberapa peristiwa terjadi penting yang dapat kita ambil pelajaran insyaAllah, terutama bagi kondisi-kondisi kita saat ini. Kita perlu mendapat arahan, tuntunan bagaimana salafus soleh dalam menyikapi kondisi-kondisi politik yang membawa kepada kekacauan dan fitnah. Demikian, terima kasih. Kembali kepada saudara yang madu kita di